Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Pada pertemuan kali ini, dua bahasan tersebut yang akan kita bedah dan coba kita jelaskan. Bahasan pertama pada pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan ayat jurnal penyesuaian. Apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian merupakan aktivitas untuk mengoreksi akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, dan kewajiban yang lebih sesuai. Ayat jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal yang sering kali dibuat tidak berdasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada keterangan atau informasi tertentu. Informasi yang diperoleh selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat akun tertentu yang terkait dengan informasi tersebut sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih pas untuk membuat laporan keuangan. Beberapa hal dalam transaksi yang perlu dibuatkan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu berkenaan dengan beban penyusutan untuk aset tetap, yaitu dengan mencatat manfaat yang diperoleh dari pemakaian aset selama periode tertentu. Jurnal yang dipergunakan yaitu beban penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap ini biasanya dalam sebuah penggunaan akun itu langsung dijustifikasi dengan menggunakan nama aset tetap tersebut. Semisal untuk aset tetap berupa bangunan, maka jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ada beberapa mekanisme untuk melakukan perhitungan penyusutan ini. Yang kedua yaitu beban pemakaian perlengkapan dipergunakan untuk mencatat penggunaan yang dibebankan selama periode tertentu. Karena sebagaimana kita ketahui biasanya pada saat membeli sebuah perlengkapan itu dipergunakan atau dibeli dalam jumlah tertentu yang penggunaannya dapat dipergunakan dalam beberapa periode tertentu juga. Misal kita membeli perlengkapan untuk kebutuhan selama 3 bulan, maka dalam penyesuaian ini yang menjadi pemakaian dalam 1 bulan itulah yang dilakukan jurnal penyesuaian. Contoh dalam penggunaan jurnalnya adalah beban penggunaan perlengkapan pada perlengkapan. Artinya berapa yang dipergunakan untuk perlengkapan tersebut pada periode tersebut itulah yang diakui sebagai beban penggunaan perlengkapan. Transaksi berikutnya yang perlu dibuatkan ayat jurnal penyesuaian adalah berkaitan dengan beban dibayar di muka dan beban yang ditangguhkan. Biasanya berkaitan dengan beban dibayar di muka dan beban yang ditangguhkan ini pada saat terjadinya transaksi dicatat sebagai aset, tetapi diharapkan menjadi biaya pada periode tertentu. Contoh misalnya, kita membayar sebuah sewa
untuk periode 1 tahun. Misalnya nilainya adalah 12 juta rupiah. Nah, pencatatan di awal itu adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 12 juta rupiah. Namun, untuk transaksi sewa tersebut, penggunaannya adalah untuk kebutuhan selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Sedangkan periode penyusunan laporan keuangan itu harus dibuat dalam periode 1 bulan. Maka berapa untuk beban sewa yang dibebankan pada 1 bulan tersebut? Itulah yang dibuatkan ayat jurnal penyesuaiannya. Dalam hal ini, ayat jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Atau kalau berhubungan dengan sewa, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sedangkan kalau berkaitan dengan iklan, maka jurnalnya adalah beban iklan pada iklan dibayar di muka. Transaksi berikutnya yang membutuhkan ayat jurnal penyesuaian yaitu yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka dan pendapatan ditangguhkan. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan diterima di muka dan pendapatan ditangguhkan ini pada saat terjadinya transaksi dicatat sebagai kewajiban. Tetapi diharapkan menjadi pendapatan pada saat periode tertentu. Contoh misalnya, kita menerima uang sebesar 10 juta sebagai bentuk uang muka dalam penjualan tertentu. Barang masih belum kita produksi, belum kita buatkan, dan belum kita serah terimakan ke customer, ke konsumen. Nah, pada saat kita menerima uang 10 juta tersebut, maka jurnal yang kita lakukan yaitu kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta rupiah. Pada saat barang tersebut sudah diserah terimakan, dibutuhkanlah yang namanya jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan diterima di muka tersebut yang awalnya menjadi kewajiban, maka pada saat dilakukan serah terima itu menjadi pendapatan murni. Sehingga jurnal penyesuaian yang dipergunakan adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan pendapatan akrual. Pendapatan akrual ini merupakan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam akun pada periode tersebut. Karena biasanya yang berkaitan dengan pendapatan akrual ini adalah tidak berbentuk kas. Untuk mencatatnya dicatat sebagai piutang usaha. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat itu adalah piutang usaha pada pendapatan. Transaksi terakhir yang biasanya dibuatkan ayat jurnal penyesuaian itu adalah transaksi yang berkaitan dengan beban atau kewajiban akrual atau beban yang masih harus dibayar. Beban ini merupakan beban yang telah terjadi tetapi belum dilakukan pengakuan pencatatannya. Beban tersebut harus diakui pada periode tersebut walau tidak dikeluarkan secara tunai pada periode tersebut. Contoh misalnya, kita melakukan perhitungan terhadap gaji adalah tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Sedangkan pembayaran gajinya itu baru dilakukan pada minggu pertama di bulan November. Padahal beban gaji tersebut itu adalah beban gaji untuk periode Oktober. Sedangkan pembayarannya baru dilakukan pada periode
November. Maka untuk membuat jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji karyawan pada hutang gaji karyawan. Kenapa? Karena pada bulan Oktober itu harus diakui berapa beban gajinya yang harus dikeluarkan pada periode Oktober tersebut. Walaupun pembayarannya baru dilakukan di bulan November sehingga di jurnal sebagai hutang gaji karyawan. Contoh yang lainnya yaitu berkaitan dengan masalah perpajakan. Karena biasanya untuk pembayaran perpajakan ini dilakukan pembayaran pada periode selanjutnya. Sehingga untuk menghitungnya pada periode tersebut diakui sebagai beban pajak pada hutang pajak. Nah, contoh lainnya yang dapat kita ketahui yaitu berkenaan dengan telepon ataupun PLN. Sebenarnya untuk telepon dan PLN ini kalau kita melihat transaksi atau bukti dari tagihan PLN dan tagihan telepon, itu pembayarannya dilakukan pada periode bulan berikutnya. Jurnal yang harus dibuat yaitu menggunakan jurnal penyesuaian. Beban telepon pada hutang telepon atau beban PLN pada hutang PLN. Contoh lainnya, semisalnya kita membayar atau membeli BBM yang mekanisme pembayarannya adalah termin untuk bulan berikutnya, artinya kita tinggal ngambil pembayarannya dilakukan pada periode berikutnya, maka jurnal yang harus diakui atau dibuat pada periode tersebut adalah beban BBM pada hutang BBM. Itu beberapa transaksi yang dibutuhkan jurnal penyesuaian. Beberapa contoh yang dapat kita pergunakan untuk membuat ayat jurnal penyesuaian yaitu yang pertama adalah perhitungan penyusutan diperhitungkan setiap periode bulanan. Adapun penyusutan per tahun sebagai berikut yaitu biaya penyusutan peralatan sebesar 30 juta per tahun masuk dalam kelompok 1. Penyusutan per 31 Januari 2013 sebesar Rp2.500.000. Biaya penyusutan untuk kendaraan sebesar Rp97.500.000 per tahunnya dan ini masuk dalam kelompok kedua. Penyusutan dilakukan per 31 Januari 2013 sebesar Rp8.125.000. Biaya penyusutan bangunan sebesar Rp16.750.000 per tahun dan dilakukan penyusutan per 31 Januari 2013 sebesar Rp1.395.833. Yang selanjutnya yang B yaitu saldo perlengkapan per 31 Januari 2013 sebesar Rp11 juta. Untuk beban promosi dan iklan sebesar 2 juta itu untuk periode Januari 2013 sampai periode Oktober 2013. Yang selanjutnya yang D adalah beban pajak penghasilan usaha pada periode Januari 2013 sebesar Rp500.000 belum dibayarkan. Dan yang terakhir, gaji karyawan borongan sebesar Rp2.200.000 belum dibayarkan. Ini beberapa contoh berkaitan dengan kebutuhan untuk membuat jurnal penyesuaian yang masih berkorelasi dengan contoh soal yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Untuk membahas transaksi yang berkenaan dengan kebutuhan ayat jurnal penyesuaian, maka kita dapat lakukan pembahasan satu persatu, yaitu yang pertama adalah A. Berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Penyusutan ini berkaitan dengan penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, dan penyusutan bangunan. Nah, untuk penjurnalannya,
Maka sebelumnya kita harus memperhitungkan berapa biaya penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan ini ditetapkan sebesar 30 juta rupiah per tahun. Dan untuk periode 1 bulannya yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Oleh karena itu, jurnal yang dapat dibuat sebagai jurnal penyesuaian adalah beban penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 rupiah pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya berkaitan dengan penyusutan kendaraan, di mana biaya penyusutan kendaraan ini sudah diperhitungkan sebesar 97.500.000 rupiah per tahun. Sehingga untuk penyusutan per bulannya adalah sebesar 8.125.000 rupiah. Jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 8.125.000 rupiah pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 8.125.000 rupiah. Untuk biaya penyusutan bangunan diperhitungkan bahwa biaya penyusutannya sebesar 16.750.000 rupiah per tahun. Sehingga nilai penyusutan per bulannya yaitu sebesar 1.395.833 rupiah. Maka jurnal penyesuaian yang dapat dibuat yaitu beban penyusutan bangunan sebesar 1.395.833 rupiah pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 1.395.833 rupiah. Bahasan selanjutnya yaitu poin B, di mana saldo perlengkapan per 31 Januari 2013 diketahui sebesar 11 juta rupiah. Sedangkan dalam buku besar tercatat saldonya adalah sebesar 12.400.000 rupiah. Oleh karena itu, dari transaksi tersebut dapat dilihat bahwa ada penggunaan perlengkapan sebesar 1.400.000 rupiah, yaitu nilai dalam buku besar dikurangi dengan nilai saldo perlengkapan per 31 Januari 2013. 12.400.000 rupiah dikurangi 11 juta rupiah sehingga ketemu nilainya adalah 1.400.000 rupiah. Nilai tersebut selanjutnya kita lakukan penjurnalan yaitu beban penggunaan perlengkapan sebesar 1.400.000 rupiah pada perlengkapan sebesar 1.400.000 rupiah. Bahasan selanjutnya yaitu yang poin C berkenaan dengan beban promosi dan iklan sebesar 2 juta rupiah yang sebenarnya dipergunakan untuk periode Januari 2013 sampai Oktober 2013. Nah, dalam transaksi yang kita buat sebelumnya, transaksi ini di jurnal sebagai biaya iklan dan promosi pada kas sebesar 2 juta rupiah. Padahal beban tersebut atau nilai 2 juta tersebut itu sebenarnya untuk periode selama 10 bulan, yaitu Januari sampai dengan Oktober. Maka kita perlu menghitung berapa sih beban
yang sebenarnya pada Januari 2013 tersebut. Nilai 2 juta kita bagi dengan 10 bulan, ketemu nilainya adalah 200.000 rupiah. Nah, 200.000 rupiah inilah yang seharusnya menjadi biaya iklan dan promosi pada periode Januari 2013. Yang lainnya, sisanya sebesar 1.800.000 rupiah dicatat sebagai beban iklan dibayar di muka. Artinya bisa dipergunakan untuk periode berikutnya. Ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan atas transaksi tersebut yaitu beban iklan dibayar di muka sebesar Rp1.800.000 pada biaya iklan dan promosi sebesar Rp1.800.000. Bahasan selanjutnya poin yang D yaitu beban pajak penghasilan usaha pada Januari 2013 yaitu sebesar Rp500.000 belum dibayarkan. Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan yaitu beban pajak penghasilan sebesar Rp500.000 pada utang pajak sebesar Rp500.000. Yang terakhir yaitu poin E, adanya gaji karyawan borongan sebesar Rp2.200.000 belum dibayarkan. Maka atas dasar transaksi tersebut, jurnal penyesuaian yang dibutuhkan yaitu biaya gaji karyawan sebesar Rp2.200.000 pada utang gaji karyawan sebesar Rp2.200.000. Itu beberapa jurnal penyesuaian yang dibutuhkan berdasarkan pada contoh kasus yang ada tersebut. Setelah kita mempelajari beberapa kebutuhan mengenai transaksi yang harus dibuatkan ayat jurnal penyesuaian, maka karena pada periode sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah menyusun neraca saldo, kita akan masuk pada tahapan neraca lajur. Ini perlu disampaikan berbarengan dengan ayat jurnal penyesuaian karena periode sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita juga sudah sedikit membahas mengenai kebutuhan neraca lajur sementara yang dapat difungsikan untuk menyusun laporan keuangan. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur merupakan selembar kertas berkolom yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan akuntansi secara manual untuk menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi, di mana yang berkaitan dengan neraca lajur ini ada yang menyebutnya sebagai neraca 10 kolom, yaitu yang terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Untuk neraca saldo, kita dapat nilainya itu dari buku besar yang pernah kita lakukan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, apa yang dibuat dalam jurnal penyesuaian itu dimasukkan pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Kolom berikutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian merupakan
penambah atau pengurang dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Ketemulah namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini selanjutnya terdistribusi ke dua kolom berikutnya, yaitu pada kolom laporan laba rugi dan neraca. Ini logika pembahasannya sama dengan pada saat pertemuan ke-7 mengenai penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada neraca saldo yang terdistribusi pada kolom laba rugi dan neraca. Untuk memudahkan pemahaman dari adanya transaksi tersebut, maka kita dapat melihat pada contoh transaksi yang ada, yaitu kolom neraca di-input sesuai dengan nilai yang tertera pada buku besar. Nilainya yaitu kas ketemunya adalah Rp262.400.000, perlengkapan nilainya Rp12.400.000, peralatan sebesar Rp120 juta, kendaraan Rp780 juta, bangunan Rp335 juta, tanah sebesar Rp576 juta, pada semuanya itu di kolom debit. Sedangkan utang usaha itu ada pada kolom kredit sebesar Rp28 juta. Modal sebesar Rp1.941 juta. Laba rugi ditahan dalam kondisi minus sebesar Rp23 juta. Pendapatan jasa sebesar Rp174 juta. Selanjutnya pada kolom debit lagi ada biaya bahan bakar minyak sebesar Rp11.600.000, biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000, biaya gaji karyawan sebesar Rp17.800.000, dan biaya promosi iklan sebesar Rp2 juta. Sehingga pada kolom neraca saldo ini untuk posisi debit dan kreditnya yaitu balance sebesar 2M 120 juta rupiah. Nah, karena kita sudah membahas ayat jurnal penyesuaian, maka transaksi pada ayat jurnal penyesuaian tersebut itu dimasukkan dalam kolom ayat jurnal penyesuaian. Setelah kita menginput secara keseluruhan, akan nampak pada kolom debit dan kolom kreditnya dengan nilai yang sama, yaitu Rp17.920.833. Atas dasar pada dua kolom transaksi tersebut, yaitu kolom neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian, maka dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Kas tidak ada penyesuaian sehingga nilainya tetap Rp262.400.000, sedangkan perlengkapan itu ada penyesuaian, yaitu pengurangnya sebesar Rp1.400.000 dari neraca saldo awalnya sebesar Rp12.400.000, sehingga neraca saldo setelah penyesuaian nilainya sebesar Rp11 juta. Untuk biaya iklan dibayar di muka itu ada penyesuaian di debit sebesar Rp1.800.000. Karena pada posisi awal di neraca saldo tidak ada transaksi, maka dalam neraca saldo setelah penyesuaian nilainya yaitu sebesar Rp1.800.000. Akun peralatan juga tidak ada penyesuaian, tetap nilainya Rp120 juta. Akumulasi penyusutan peralatan ada penyesuaian sebesar Rp2.500.000 pada kolom kredit. Kendaraan sebesar Rp780 juta tidak ada penyesuaian.
Akumulasi penyusutan kendaraan ada penyesuaian sebesar Rp8.125.000 pada kolom kredit. Selanjutnya, akun bangunan tidak ada penyesuaian yaitu sebesar Rp335 juta dan akumulasi penyusutan bangunan ada penyesuaian sebesar Rp1.395.833 pada kolom kredit. Tanah tidak ada penyesuaian sebesar 576 juta. Utang usaha juga tidak ada penyesuaian sebesar 28 juta rupiah pada kolom kredit. Utang pajak penghasilan ada penyesuaian sebesar 500.000 rupiah pada kolom kredit sehingga di neraca saldo setelah penyesuaiannya nilainya sama yaitu 500.000 rupiah pada kolom kredit. Untuk utang gaji karyawan juga ada penyesuaian sebesar Rp2.200.000 pada kolom kredit sehingga pada neraca saldo setelah penyesuaian nilainya juga menjadi Rp2.200.000. Modal sebesar Rp1.941.000.000 tidak ada penyesuaian. Laba rugi ditahan juga tidak ada penyesuaian sebesar minus Rp23 juta pada kolom kredit. Pendapatan tidak ada penyesuaian sebesar Rp174 juta pada kolom kredit. Biaya bahan bakar minyak juga tidak ada penyesuaian pada kolom debit sebesar Rp11.600.000. Biaya listrik dan telepon juga tidak ada penyesuaian sehingga nilainya tetap menjadi Rp2.800.000. Biaya gaji karyawan yang awalnya Rp17.800.000 ini ada penyesuaian penambahan sebesar Rp2.200.000 sehingga nilai dari biaya gaji karyawan ini menjadi Rp20 juta. Untuk biaya promosi dan iklan ini ada adjustment dengan atau penyesuaian dengan biaya iklan dibayar di muka yang awalnya 2 juta ada pengurang sebesar Rp1.800.000 yang dipindahkan ke biaya iklan dibayar di muka sehingga nilai biaya promosi dan iklan pada periode Januari 2013 ini nilainya adalah Rp200.000. Untuk biaya penggunaan perlengkapan ada penyesuaian sebesar Rp1.400.000 pada kolom debit. Untuk biaya pajak penghasilan usaha juga ada penyesuaian sebesar Rp500.000 pada kolom debit. Biaya penyusutan peralatan sebesar Rp2.500.000 pada kolom debit dan juga biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp8.125.000 pada kolom debit. Biaya penyusutan bangunan juga pada kolom debit sebesar Rp1.395.833. Nah, itu transaksi atau katakanlah pengurang atau penambah dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian sehingga menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Maka kita akan lihat pada kolom debitnya dengan kolom kreditnya yaitu nilainya sama artinya balance sebesar Rp2.4.740.833. Selanjutnya, nilai neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang akan terdistribusi pada kolom laba rugi dan neraca. Neraca saldo setelah penyesuaian yang terdistribusi nilainya ke kolom laba rugi itu berkaitan dengan pendapatan dan biaya. Sehingga segala transaksi atau akun yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya itu dimasukkan pada kolom laba rugi. Sedangkan pada kolom neraca yang dimasukkan adalah kolom akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Atas dasar tersebut, maka pada kolom laba rugi dapat dipastikan tidak akan balance atau tidak akan sama. Begitu juga pada kolom neraca antara debit dengan kreditnya itu tidak akan sama. Nah,
selisih itulah yang akan menjadi perhitungan laba dan rugi. Kalau selisihnya sama antara kolom laba rugi dan kolom neraca, maka dapat dipastikan perhitungannya adalah benar. Contoh di sini, dalam kolom laba rugi, kolom debitnya sebesar Rp48.520.833. Sedangkan dalam kolom kredit, jumlahnya adalah Rp174 juta. Ini berarti lebih besar pendapatan daripada biaya, yaitu selisihnya Rp125.479.167. Artinya, perusahaan mengalami keuntungan sebesar Rp125.479.167. Dengan selisih tersebut, maka akan balance antara kolom debit sama kolom kreditnya, yaitu sebesar Rp174 juta. Nah, ketika kita sudah melakukan perhitungan pada kolom laba rugi, maka kita akan melakukan perhitungan pada kolom neracanya. Apakah selisihnya itu sama dengan selisih pada kolom laba rugi? Dari contoh soal ini, nilai atau posisi debit di neraca sebesar Rp2.086.200.000, sedangkan kolom kredit sebesar Rp1.960.720.833. Nyatanya selisihnya sama, yaitu Rp125.479.167. Sehingga antara kolom debit dan kolom kredit pada kolom neraca ini balance sebesar Rp2.086.200.000. Maka ketika kita sudah melakukan perhitungan pada neraca lajur ini, dapat kita distribusikan atau kita buat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang dapat kita susun berdasarkan pada neraca lajur tersebut adalah memindahkan kolom laba rugi pada laporan keuangan laporan laba rugi komprehensif, di mana pendapatan kita masukkan 174 juta, selanjutnya biaya usaha kita juga masukkan, yaitu biaya bahan bakar minyak sebesar Rp11.600.000, biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000, biaya gaji karyawan sebesar Rp20 juta, biaya promosi dan iklan sebesar Rp200.000, biaya penggunaan perlengkapan sebesar Rp1.400.000, biaya pajak penghasilan usaha sebesar Rp500.000, biaya penyusutan peralatan sebesar Rp2.500.000, biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp8.125.000, dan biaya penyusutan bangunan sebesar Rp1.395.833. Sehingga total beban usaha yaitu sebesar Rp48.520.833. Untuk melakukan perhitungan laba rugi, maka pendapatan dikurangi dengan total biaya usaha atau total beban usaha, sehingga ketemu laba rugi ditahannya yaitu sebesar Rp125.479.167 sebagaimana yang tercantum pada perhitungan di neraca lajur. Selanjutnya yang dibuat dalam laporan keuangan yaitu laporan perubahan laba ditahan, di mana laba ditahan awal karena ini baru memulai usahanya, maka saldo awal laba ditahan itu adalah 0. Ada perubahan yang terjadi yaitu laba ditahan dari perhitungan laba rugi komprehensif tadi sebesar Rp125.479.167 dikurangi dengan adanya dividen. Karena transaksi pada
periode sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya itu ada transaksi dividen sebesar 23 juta rupiah. Maka perubahan yang terjadi itu nilainya adalah sebesar 102.479.167 rupiah. Karena laba ditahan awal itu 0 rupiah, maka laba ditahan akhir nilainya sama, yaitu sebesar 102.479.167 rupiah. Nilai inilah yang dimasukkan pada neraca per 31 Januari 2013 atau laporan posisi keuangan per 31 Januari 2013. Yang kita buat selanjutnya yaitu neraca, maka semua komponen dalam kolom neraca itu dimasukkan, terkecuali nilai pada laba rugi ditahan itu menggunakan laporan perubahan laba ditahan yang sebelumnya telah dilakukan perhitungan. Nah, nilai kasnya itu dimasukkan sebesar 262.400.000 rupiah, perlengkapan juga dimasukkan sebesar 11 juta rupiah, biaya iklan dibayar di muka juga dimasukkan sebesar 1.800.000 rupiah, peralatan sebesar 120 juta rupiah juga dimasukkan, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 rupiah juga dimasukkan pada kolom kredit. Selanjutnya kendaraan sebesar 780 juta rupiah juga dimasukkan. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 8.125.000 rupiah pada kolom kredit juga dimasukkan. Bangunan sebesar 335 juta rupiah juga dimasukkan. Dan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 1.395.833 rupiah juga dimasukkan pada kolom kredit. Tanah dimasukkan sebesar 576 juta rupiah. Utang usaha sebesar 28 juta rupiah di kolom kredit. Utang pajak penghasilan sebesar 500.000 rupiah di kolom kredit. Utang gaji karyawan sebesar 2.200.000 rupiah juga di kolom kredit. Modal sebesar 1.941 juta rupiah juga dimasukkan dalam kolom kredit. Dan yang terakhir, laba rugi ditahan sebesar 102.479.167 rupiah pada kolom kredit ini diambil dari laporan perubahan laba rugi ditahan. Tapi yang lainnya diambilkan pada kolom neraca lajur. Yang terakhir yaitu kita membuat laporan arus kas untuk mengetahui perubahan yang terjadi, pemasukan itu dari mana, dan pengeluarannya untuk apa saja. Saldo kas akhir ini harus sama dengan saldo kas di neraca, yaitu sebesar 262.400.000 rupiah. Karena transaksi awalnya 0 rupiah, maka perubahan yang terjadi, pemasukan itu diakibatkan adanya setoran modal pemilik sebesar 250 juta rupiah, serta pendapatan jasa sebesar 174 juta rupiah. Nah, total pemasukan itu sebesar 424 juta rupiah. Untuk pengeluarannya, yaitu dipergunakan untuk pembelian perlengkapan sebesar 12.400.000 rupiah, pembelian peralatan sebesar 92 juta rupiah, biaya operasional sebesar 34.200.000 rupiah, dan untuk pembayaran dividen 23 juta rupiah. Total pengeluaran sebesar 161.600.000 rupiah. Sehingga saldo kas pada 31 Januari 2013 nilainya adalah 262.400.000 rupiah. Nilai tersebut itu sama dengan nilai yang tertera pada neraca atau laporan posisi keuangan
per 31 Januari 2013. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.